Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Adinda Putri, Ahmad Setiawan, Hadir. Dinda Nadia. Mana? Dinda? Ikut masuk dulu. Rizky Silviana. Jafar. Berapa dari mana? Dari Terima kasih. Hari ini semua sudah masuk ya. Mungkin ada beberapa yang masih mengikuti kegiatan. Belum pembelajaran hari ini kita mulai. Silakan dirapikan dulu tempat belajarnya. Bajunya dirapikan dulu. Kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari perangkat kecerdasan artifisial. Ya, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan nanti semuanya bisa memahami konsep dasar dari kecerdasan artifisial dan perannya dalam menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat kecerdasan artifisial yang relevan dengan bidang keahlian atau tugas spesifik. Yang ketiga, diharapkan mampu melaksanakan proyek kreatif dengan menerapkan 3 jenis perangkat KA untuk menyelesaikan tugas yang spesifik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Ini ya. Minggu kemarin kita sudah pelajari apa? Ada yang ingat? Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari pengelompokan KA berdasarkan fungsionalitasnya. Ada berapa di sini? Ini ada gambar apa? Ya, ini adalah orang yang sedang bermain tato. Ini adalah gambar reaktif mesin AI. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa reaktif mesin AI itu dikembangkan berdasarkan ilmu matematika. Di situ menggunakan statistik ya, itu ada data-data, terus dianalisa dalam jumlah yang sangat besar. Nanti dia akan menghasilkan output yang cerdas. Ini adalah pertemuan yang minggu kemarin, ya. Apa hubungannya dengan materi hari ini? Tentunya ada keterkaitannya, ya. Karena KA itu nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan apa? Tugas. Contohnya apa? Kalau kalian sebagai siswa biasanya memanfaatkan dia untuk apa? Mengerjakan tugas. Misalkan ada tugas matematika, kalian bisa mencarinya di tes apa? Ya. Mungkin kalian sudah pernah melihat di YouTube, di IG atau di TikTok beberapa AI yang biasanya digunakan oleh
Parasis. Jadi nanti cara kerjanya IE itu seperti apa? Ya kurang lebih seperti beberapa kelompok ini. Ada yang reaktif mesin IE, ada limited memory IE, ada theory of mind IE, ada self aware IE. Itu manfaatnya beberapa aplikasi IE itu untuk dunia pendidikan, salah satunya tadi untuk mengerjakan tugas. Ya. Nih, tadi pertemuan hari ini akan membahas perangkat kecerdasan artifisial. Apa itu perangkat kecerdasan artifisial? Kemarin kita sudah mempelajari coding itu apa, IE itu apa sudah ya. Kalau hari ini adalah perangkatnya. Perangkat kecerdasan artifisial itu apa? Bisa dibantu untuk membacakan? Siapa yang mau membaca? Silakan angkat tangan. Ayo. Mas Rafael, ayo. Bisa dibantu untuk membaca? Bisa. Perangkat kecerdasan artifisial AI adalah berbagai sistem, program, aplikasi atau prompt yang digunakan untuk meniru, mensimulasikan atau meningkatkan kemampuan kognitif manusia melalui teknologi berbasis kecerdasan. Ya, sudah sampai sini aja ya. Mungkin Paham. bisa menyimpulkan intinya apa? Perangkat kecerdasan IE itu apa? Ya. Silakan angkat tangan. Bisa menyimpulkan intinya apa? Perangkat IE itu. Mas, sampai duduknya kok bertiga? Hah? Nanti waktunya perempuan saja ya. Bertiga ada apa? Ini sesuai bahasnya. Kamu loh mas. Coba kan dulu. Nanti saya Ayo, bisa menyimpulkan ini? Intinya apa? Perangkat kecerdasan IE itu apa? Kecerdasan artifisial. Ayo. Sebuah apa? Ya, terus dirancang untuk apa? Ya. Melalui sebuah teknologi. Ayo, dan yang keras, perangkat kecerdasan artifisial atau IE adalah berbagai sistem program, aplikasi atau platform yang dirancang untuk meniru, mensimulasikan atau meningkatkan kemampuan kognitif manusia melalui teknologi berbasis kecerdasan artifisial. terima kasih, tepuk tangan untuk. Jadi perangkat kecerdasan artifisial atau IE itu adalah berbagai sistem, program, aplikasi ataupun sebuah platform yang dirancang untuk meniru, mensimulasikan atau meningkatkan kemampuan kognitif manusia, tetapi melalui sebuah teknologi yang cerdas, ya. Jadi dia nanti menyelesaikan tugasnya dengan cara menganalisis data, mengenali suatu pola, memproses bahasa alami. Selanjutnya dia akan mengambil suatu keputusan dan pembelajaran mandiri atau machine learning. Ya.
Jadi mengingat-ingat dia, sehingga dia bisa cerdas. Ada yang ditanyakan? Ini ciri utama perangkat kecerdasan artifisial itu ada 4. Yang pertama, otomatisasi tugas kompleks. Jadi IA itu mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Terus yang kedua, dia pembelajaran data. Jadi menggunakan suatu algoritma mesin yang yaitu machine learning untuk bekerja dalam mencari data. Berikutnya yang ketiga, adaptif dan responsif. Dia bisa menyesuaikan diri, berdasarkan masukan dan pengalaman baru. Jadi kalau ada pengalaman baru, dia selalu merespon. Yang terakhir adalah interaktif. Interaktif itu apa di sini? Banyak perangkat AI yang mendukung interaksi dengan penggunaan melalui suara, bisa berupa teks, bisa berupa berikutnya, apa saja perangkat kecerdasan artifisial yang populer? Ayo siapa bisa menyebutkan? Mungkin pernah lihat di YouTube apa? ChatGPT, terus apa lagi? Nah, terus kita terus Gigi, terus Gemini, terus Cloud, Gigi, ya. Yang paling suka pakai apa? ChatGPT. Yang suka Meta AI siapa? Gak ada? Ya, itu tergantung individunya suka yang mana ya. Jadi ini ada beberapa perangkat kecerdasan artifisial populer. Ini masing-masing AI punya tugas sendiri-sendiri ya. Contohnya apa ini? Copy AI, terus Brother, terus Chatbot, terus Beautiful AI, ya. Nanti kalian bisa melihat-lihat di YouTube, bisa melihat di IG, TikTok, atau membaca referensi dari website ya. Kalau pengen nyoba-nyoba silakan dicoba nanti. Ini tampilan apa ini? Makanya suka ChatGPT, ini tampilan dari ChatGPT. Mungkin HP-nya beda. Ya. Yang kedua ini ada terus ini ada OpenAI, Dell E3, ini ini Sora ya. Ini ada lagi. Ini untuk asisten produktivitas, ada Machine AI, ada Gemini AI, ada Copilot. Nih, kalau tadi ada perangkatnya banyak sekali ya. Terus sekarang cara kerjanya AI itu bagaimana? Cara kerja AI ada 3, yaitu apa? Input atau masukan. Dia bisa berupa data, ada pertanyaan, ada perintah suara, ada teks, ada gambar. Seperti kalau pelajaran komputer itu ada inputnya dari mana kemarin? Keyboard, terus dia diproses oleh prosesor, terus dikeluarkan oleh ya. Prinsipnya bersama. Ini yang masukannya berupa data, bisa berupa pertanyaan, bisa suara, teks maupun gambar.
Berikutnya diproses dengan sebuah algoritma kecerdasan artifisial. Nih, dia pelatihan data. Jadi di situ dilatih dengan suatu algoritma KA, ya. Selanjutnya akan dikeluarkan dengan suatu prediksi dan output lainnya. Bisa berupa keputusan, bisa berupa hasil karya seni, bisa prediksi maupun sebuah saran. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Nih, link YouTube-nya kalau mau diakses. Silakan contoh-contoh dari aplikasi IM. Tadi sudah sarapan semua? Belum. Yang pertama lagi apa? COK. Ya, energinya terkuras dari ini ada contoh dari YouTube ya. Penggunaan apa ini? Ini apa? Bukan batuk-batuk ya. Semuanya menjadi bersama kami Silakan diamati videonya ya. tutorial cara menggunakan Grok AI dari Elon. Nah, misalnya silahkan pasti ke grok.com, grok.com, dan ketika Anda sudah masuk di sini, nanti Anda tinggal mengetikkan apa yang diminta. Sebagai contoh, ketika saya ingin membuat gambar dengan menggunakan prompt berikut, saya copy paste di sini, dan di sini ada pilihan kayak apa ya, pilih aja. Oke, dan kita tunggu dulu. Ini dia lagi proses membuat gambar. Jadi di sini saya meminta dia untuk membuat cicak, gambar cicak yang sedang memanjat di dinding. Oke, nah jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Dan nanti di sini bisa ada pilihan download ya, download, kemudian di sini ada pilihan yang lain juga. Nah, kalau nggak bisa, tentu deskripsi bisa. Contoh, apakah kamu tahu Hyundai, misalnya ini ya. Jadi searching. Jadi memang butuh proses untuk mencari ya. Tapi jawabannya bagus ya. Oke, kayak gini nih misalnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, apakah kamu bisa membuat video pendek dari teks? Nah, jadi sampai saat ini dia grup ini belum bisa membuat video pendek dari teks, tetapi seperti yang Anda lihat, kalau untuk membuat gambar itu bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi contoh dari penggunaan apa? After. Silakan lihatnya dulu. Biar Semua apa ya? AI punya pribadian dan kelebihan yang berbeda. Konsep ini cocok untuk bantu menulis, mencari ide, berpikir kreatif, dan menjelaskan konsep dengan gaya yang santai namun tetap jelas. Sangat nyaman diajak diskusi. Juga, ini berhati-hati dan sangat baik dalam memahami konteks panjang. Cocok untuk membaca dokumen kompleks dan berdiskusi mendalam dengan pemahaman yang lebih teliti. Senilai, untuk dalam data real time dan terintegrasi langsung dengan layanan Google, seperti email, YouTube, dan Drive. Ideal untuk kebutuhan yang berhubungan dengan informasi terkini. Perplexity, kuat dalam pencarian informasi faktual dan selalu menyatakan sumber. Contoh untuk orang yang butuh data akurat dan bisa diverifikasi. Terhubung langsung dengan platform teks, sangat efektif untuk mengkonten, opini publik, dan diskusi real time yang sedang berkembang di media sosial. Follow untuk info teknologi AI lainnya. Ya, itu contoh dari pemanfaatan perangkat AI ya. Jadi punya masing-masing punya tugas sendiri ya. Oke, sekarang tahap perencanaan produk ya. Sebelumnya kita breaking dulu sebelum ke perencanaan produk. Bocor. Udah ya, lanjut berani kan?
Ini kalau saya bilang sesungguhnya maju gitu ya. Kamu nanti bilang maju, ikuti saya ya. Gerakannya juga maju. Kalau maju kalian maju gitu ya. Ya. Kalau ke kiri gitu ya, kiri gitu ya. Kalau tidak sesungguhnya perhatikan kebalikannya. Kalau saya bilang tidak sesungguhnya, kalau saya mundur berarti kalian bilang maju. Gerakannya juga bisa dimulai. Bisa. Konsentrasi. Ini kalau nggak cukup, nanti nabrak. Sampai terus sampai sini. Ditabrak. 2-3 ribu. Apa juga? Ngangkat ke kanan. Bisa dimulai ya. Konsentrasi. Sesungguhnya maju. Jangan ditirukan. Saya bilang ya. Saya bilang maju, kalian bilang maju. Mundur gitu ya. Silakan. Mundur. Kiri. Kanan. Belakang. Maju. Silakan. Tidak sesungguhnya maju. Kiri. Sekali lagi. Mundur. Kiri. Ini. Kanan. Maju. Ya guys, ternyata semua konsentrasi. Ya, apa tadi? Ayo. Ya, nabrak apa ya? Kita lanjutkan. Silakan dibuka KPD-nya, saya kirim di WA grup ya. Silakan dibuka, sudah bisa buka? Bisa. Ya. Jadi perhatikan. Silakan membuat kelompok 2, 1 kelompok aja ya. Kalau yang cuma 1 silakan gabung temannya mas. Tak apa. Ya, bisa dibuka. Silakan, ayo mas, kamu sini. Rafael. Sudah sesuai kelompoknya ya. Sudah. Ini tadi kan sudah melihat video ya. Situ tadi tentang video apa? Namanya EM itu apa? Perangkat apa? Ya perangkat apa nanti contohnya ya di video tadi. Sebelumnya ya saya kan tadi loh. Di situ tadi broknya digunakan untuk apa? Buat gambar apa? Sajak ya. Masukannya berupa apa? Teks. Masukannya tadi berupa teks terus di generate menjadi sebuah ya. Sekarang kalian buka SKPD-nya. Di situ ada petunjuknya. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Ada berapa proyek di situ?
Ada 3 proyek, kalian kerjakan berdua, ya. Yang pertama itu kalian mencari apa di situ? Ringkasan. Ya, ringkasan tentang perangkat kesebelasan artifisial. Jangan lupa didokumentasikan hasilnya. Terus yang kedua apa? Menyunting teksnya tadi ya. Di situ mungkin ada kata-kata yang tidak baku ya. Silakan kalian yang pertama bisa pakai apa? Memory, terus Hemingway, ya. Terus terus ya itu ya. Yang ketiga membuat apa? File presentasi dari AI tentang apa? Jenis-jenis perangkat AI ya. Bisa dimulai dari sekarang ya. Bisa. Sama dengan temannya. Disuruh itu dulu, boleh? Perhatikan ya, di situ ada 3 tugas dibagi dengan temannya. Ya. Bisa pakai memory, bisa pakai itu yang mana? Hasilnya kata. Terus itu kamu salin, ditambahkan di ya. Google, betul ya? Ya. Ditambah di situ nanti dia bisa memeriksa sendiri. Kamu buka KPP kan? Nanti ditempel di situ. Yang teks sebelumnya gimana? Yang setelahnya sudah berbeda gimana? Sampai tahap mana? 2. Proyek kedua. Yang nomor 1 bisa pakai diksi, Grok bisa, Cici bisa, ChatGPT bisa. Sudah? Yang pakai tanpa aku bisa. Yang bilang. Nampak semua ya. Terus saya salah satu aku belajar. Ini tugasnya seperti apa? Tapi harus bisa.
Gimana? Aman? Internetnya aman? Ya. Untuk jawabannya lumayan ya. Itu yang Yang satu. Jadi, ya. Tadi misalkan proyek pertama kalian sudah mencari lintasannya, kalian suntik di proyek kedua, ya. Bisa pakai Gravely, pakai Hemingway ya. Terus jangan lupa didokumentasikan. Oh, sudah ada yang proyek ketiga? Nanti kalau sudah selesai bisa ditunjukkan ke saya ya. Ya. Saya masih bingung. Sampai mana ini? Iya, yang bahasanya diganti bahasa Indonesia. Ayo Mas, di mana itu? Kok pindah ke belakang? Hah? pindah. Iya, cari kalau ada tangan. Ya itu yang tadi di sini kok kamu ikut saya. Ayo, ngangkat mana itu nggak jaga sih ini nunggu nggak? Ini enggak Bahasanya bahasanya bahasa Indonesia saja. Ada yang sudah ketiga? Ini kalau sudah proyek 1-2, yang logik gantian saja, satu bangku satu anak. Kerjakan yang proyek ketiga, biar tidak keberatan ya. Ada sama itu loh, masih tempel. Bisa ada nggak screen? Bisa. Dokumentasi. Sudah? Dan
bahasanya bahasa Indonesia. Nanti diterjemahkan ya. Ayo silakan yang sudah. Proyek 1 yang sudah silakan maju. Sini. Terus gitu. Nanti siapa yang bisa perwakilan. Oke, lanjut siapa? Ayo proyek 2. Proyek 2. Ayo maju sini. Mas Setiawan sama Mas tadi waktunya dipakai. Wes duduk. Ya, silakan. Sekarang kalian simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Mas. Ayo, apa kesimpulan dari materi hari ini? Tadi sudah mempelajari apa saja? Ayo, silakan ditaruh dulu HP-nya. Ayo, tidak apa-apa. Silakan disimpulkan hari ini apa yang sudah dipelajari. Silakan diwakili, Pinsa. Ayo, Widya, hari ini kita sudah mempelajari apa? Jadi hari ini kita sudah mempelajari jenis-jenis perangkat kecerdasan hati manusia. Jadi masing-masing perangkat mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi dengan menggunakan AI, pekerjaan kita lebih mudah dan cepat. Mungkin ada sedikit kendala. Bisa disampaikan refleksinya hari ini setelah mengerjakan tugas-tugas proyeknya tadi, kendalanya di mana? Perasaannya dulu. Rasanya bagaimana? Frustasi, jangan frustasi. Kenapa frustasinya? Kenapa? Ya, mungkin satu kelas lagi mengakses AI itu butuh data yang lumayan ya. Jadi ketika sudah mengakses internetnya bisa bergerak dengan cepat. Berikutnya apa refleksi
hasilnya? Kayaknya error. Ya. Ini aja. Jawab. Yang penting semangat. Sudah. Ya. Sudah. Ya. Terima kasih ya. Yang tadi sudah. Berarti kan tadi kelompoknya Lintang sudah mengerjakan ketiga proyeknya. Yang pertama kali ya tadi maksudnya tepuk tangan kelompoknya Lintang. Yang lain tidak perlu patah semangat ya. Tetap semangat ya. Minggu depan kita evaluasi ya. Kalau tadi sudah praktek besok kita evaluasi ya. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Ya. Kalau tidak ada, semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan di hal-hal yang positif ya. Jangan disalahgunakan dalam menggunakan AI. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.